Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bedu. Bercanda sambil duduk. Oke. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah baik. Kita Baik. Kita udah pakai mikrofon ini udah minggu keberapa, Lep? Kedua apa ketiga ya? Udah 2-3 video. Lupa gua. Ya, udah 2-3 video. Tiga kayaknya. 2-3 video. Nih hari ini kita mau ngebahas ada apa namanya? Agak deep sih. Ada deep sih. Soalnya gua nggak dikasih tahu nih konsep yang ini nih yang hari ini. Jadi gua nggak tahu nih dia mau bahas apa. Gua nggak tahu, udah nggak dikasih tahu, katanya surprise apa lah anjing, emang ulang tahun gua. Iya coy. Terus kapus lagi anjing. Wah. Nathan. Coba kirim ke grup. Jangan. Oke, hari ini kita mau ngebahas agak sedikit deep sama Olep nih, Tan. Wow. Apa tuh? Sebenarnya bukan sama Olep doang sih. Sebenarnya gue juga sih. Sama lu berdua. Apaan sih anjing? Sama lu berdua. Ya kan lu sosok apaan sih, lu udah tahu, cuman lu enggak tahu pertanyaannya. Ya gua nggak tahu. Karena makanya tadi minta disantunin anjing. Iya. Itu sih yang janggal nih, kata gue dalam hati, tangga nih semua nih begini nih, agak ada yang ngasih santunan. Mungkin teman-teman podcast kita yang nonton kita tuh belum tahu kalau beberapa waktu lalu tuh bokap Olep tuh mendapat sedikit musibah, Lep ya. Ya kita bilang itu musibah. musibah lah. Yang menimpa sama Olep. Iya. Apa menimpanya? Kenapa? Kemalingan ya waktu itu? Enggak ada. Apa sih? Kan ini kita mau di Iya. Nggak bisa banget nih sedikit. Bisa. Jadi beberapa waktu lalu tuh bokapnya Olep meninggal. Meninggal. Ya, die. Bahasa Inggrisnya meninggal, die. Oh iya. Dead. Tapi aduh, gue mulai dari mana ya? Coba lu ceritain dikit, Lep. Apa yang terjadi sama bokap lu? Sampai di mana bokap lu tuh harus ninggalin keluarga lu. Jadi pada hari itu Kuturut aja ke kota. iya. Hujan lebat. Jadi awalnya kan bokap gue emang ngerokok kan. Cuma sekarang udah enggak. Bagus, berarti udah berhenti. Iya, soalnya udah meninggal. Kan udah meninggal. Aduh. Serius dong anjing. Apa maksudnya yang mau ceritain apanya maksudnya? Ya maksud gua mungkin Nathan juga mungkin belum tahu cerita keadaan yang ininya. Keadaan yang sebenarnya. Agak mungkin juga nggak tahu, dan teman-teman kita penonton abnormal belum tahu kenapa. Lebih detailnya terjadi. Jadi awalnya yang waktu ada tuh yang kita ngetes si mixer yang malam-malam, inget kalau malam Sabtu ya kalau nggak salah gitu. Pokoknya kita pernah datang ke sini cuma ngetes mixer doang tuh, nggak ada syuting, nggak ada apa. Kan kita balik jam berapa ya? Jam 3 jam 4 gitu. Jam 3 jam 4 ya kan. Balik jam 3-an kan. Jam 3-an kita balik. Nah, gue balik kan nggak langsung tidur ya. Nah, pas itu posisi bokap udah sakit ya? Sebenarnya sakitnya udah dari hari Senin. Itu kan hari Jumat tuh posisinya. Yang itu. Sebenarnya dari hari Senin, cuman demam biasa, demam meriang. Nggak ada keadaan yang harus dikhawatirkan dari kondisi dia sebenarnya. Oke. Nah, pas lagi hari itu gue balik kan jam 3, jam 5, pokoknya intinya pas lagi subuh aja, pas azan subuh, gue kan masih belum tidur tuh. Baru tidur sebenarnya, baru tidur sekitar 15 menitan lah. Tahu-tahu adek gue manggil tuh, ngetoki, ayah jatuh kata dia gitu kan, panik gue. Turun tuh gue langsung, gue pikir jatuh di kamar mandi. Soalnya kan yang udah kalau orang jatuh di kamar mandi tuh ya paling 15 atau 20 menit something tuh udah bakal lewat kan. Biasanya makanya nggak taunya jatuhnya di depan tangga. Dan sebenarnya nggak jatuh juga, dia cuman lagi jalan tahu-tahu matanya gelap, katanya kayak orang vertigo, gimana sih mau jatuh. Akhirnya pas gue pindahin tuh dari depan tangga ke ruang tamu. Pas di situ pas dipindahin dia tiduran kan linglung matanya, kayak langsung begitu linglung gitu dah, pokoknya intinya linglung kan. Gue ngeliat wah linglung lagi nih ya kan. Terus mukanya pucet, terus kata kakak gue disuruh bawa ke rumah sakit. Ya udah, ya gue bawa lah tuh ke rumah sakit hari itu tuh subuh itu kan, langsung berangkat. Tapi lu sempet nggak diterima di rumah sakit, beberapa rumah sakit gitu ya? Enggak, kalau yang hari itu masih itu, yang hari itu masih karena emang niatnya emak gue maunya berobat, tapi kalau bisa dirawat aja gitu. Soalnya emang lagi kayak gini juga, kayaknya rumah sakit juga susah banget kan gitu. Yang hari itu jatuh sebenarnya belum kondisi si di Jakarta ini belum yang
apa ya COVID tuh belum tinggi, bukan tinggi banget, lagi belum hektik banget gitu kan. Nah pas itu emang pas rumah sakit sih emang udah penuh. Jadi berobat ya kan, abis berobat ya udah pulang biasa gitu kan, kayak apa namanya ya penyakit biasa aja, demam meriang gitu kan. Cuman dia di punggungan nih sakit sama di bagian pantat. Dia nggak bisa duduk lama tuh di situ. Itu yang gue bingung kan. Wah apaan nih? Kenapa gitu kan? Ya udah akhirnya pulang berobat. Pulang dari rumah sakit ya kan ke rumah. Itu kan hari Sabtu. Ya, Sabtu pagi. Minggunya kondisinya makin gak enak nih di rumah nih. Makin lemes nih dia, nggak bisa apa namanya makan yang udah nggak mulai nggak nafsu gitu kan. Terus juga seperti ini gue anjing. Di hari itu lu belum tahu tuh kalau bokap lu tuh positif COVID. Belum tahu ya? Nggak tahu. Udah. Tapi belum swab ini ya. PCR. Itu masih antigen. Antigen kan menunjukkan positif kan. Ya udah. Karena bokap gue nggak ada gejala udah di situ. Walaupun emang positif kan. Awalnya gue pikir, gue tanya kan, hilang penciuman nggak? Terus hilang rasa nggak? Sesak napas nggak? Apalagi sih gejala-gejala COVID tuh? Yang apa namanya? Kalau yang dia tuh pokoknya intinya badannya lemes. Nafsu makan nggak ada. Intinya itu. Terus kenapa bisa lo masukin ke rumah sakit? Awalnya gue juga nggak mau. Maksudnya kondisinya emang belum parah banget sebenarnya. Cuman makin hari tuh makin besoknya lagi. Timbul lagi nih penyakit-penyakit yang lain. Nah pas lagi hari Minggu, niatnya kan gue nyari rumah sakit lagi kan. Maksudnya mau coba dirawat aja deh di rumah sakit gitu kan. Cuman kebetulan rumah sakit penuh. Semua rumah sakit tuh gue udah datengin banyak banget rumah sakit itu. Dari yang di apa namanya Fatmawati lah, inilah itulah segala macam, semuanya penuh, nggak ada kasur, nggak ada oksigen di situ kan. Akhirnya pas gua ke rumah sakit, ada salah satu rumah sakit nih di daerah sana lah tuh pokoknya. Dia emang nerimanya pasien yang udah punya positif hasil tes PCR. Bokap gua kan belum ada nih. Nah di sebelahnya rumah sakit itu ada tes PCR yang 20 ya nggak nyampe 24 jam di situ kan. Gue bilang, udahlah nggak apa-apa lah gitu kan, dites dulu. Kalau udah punya hasil ya, karena gue udah yakin di situ bokap gue pasti positif. Kalau udah keluar hasilnya nanti malam bawa lagi ke rumah sakit itu biar bisa dirawat, maksudnya gitu. Nah pas lagi kan ngantri banget ya positif ya, tes ya. Tes semuanya. Bokap gue tidur kan di belakang kan, mobil gue sama kakak gue di depan. Gue dengerin napasnya nih, kok napasnya pendek ya? Pendek tuh dalam artian yang udah. Sesak napas ya. Ya, nah yang gue inget-inget, gue tanya kan kakak gue. Emang ayah ada riwayat ini ya? Riwayat asma gitu? Enggak ada gitu kan. Enggak pernah ada dia sesak napas gitu-gitu, enggak pernah ada. Napas berat juga enggak pernah ada gitu. Nah, di situ gue bingung lah kok. Tiba-tiba bokap gue punya inian nih. Gitu dah pokoknya napasnya pendek lah gitu kan. Gue tanya bokap gue pas bangun juga dia enggak ada inian. Udah nih, udah tes itu balik malamnya sakit lagi kan pinggangnya tuh. Nah, pas besok subuhnya tuh hari itu berarti udah di hari Selasa deh kayaknya deh. Ya di hari Selasa. Pas subuhnya dia ngeluh ini lagi sakit apa namanya sesak napasnya sesak banget kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya gue nyari dah tuh oksigen, dapet udah beli oksigen ya kan. Agak ngebantu sih dikit, cuman tetap kondisinya masih yang ibaratnya masih. Berarti lo ngerasain tuh ya nyari oksigen tuh susah banget ya? Oh susah banget men, susah parah. Tapi itu untung lu tabungnya juga ada. Maksudnya di rumah lu ada akhirnya gue beli. Jadi kan awalnya kan minjem. Jadi kan emang ada beberapa gue dapat broadcast gitu kan dari temannya kakak gue. Yang dia kayak gugus COVID, dia yang minjemin tabung gas itu gitu kan. Oksigennya kita nyari sendiri. Gue teleponin tuh yang di BSD, yang di Bekasi, yang di Jakarta Utara, Jakarta Timur, yang di daerah Condet, pokoknya semua gugus COVID yang gue punya nomor teleponnya, gue teleponin dan semuanya nggak bisa. Full. Udah dipinjam semua gitu kan. Kalau mau nunggu katanya. Nah itu siapa yang nyaranin lo untuk pakai tabung gas? Apa emang lo sendiri? Karena bokap gue udah sesak napas banget di situ. Oh. Dan emang jadi mungkin emang harus dibantu sama oksigen. Iya, emang udah harus dibantu oksigen situ kan posisinya. Jadi dia napasnya tuh dia tuh cuman jalan dari ruang tamu ke kamar mandi aja nih, yang itu paling cuman berapa meter ya? Nggak nyampe 10 meter kali, capek. Balik lagi tuh capek dia ngos-ngosan. Iya. Saking sesaknya kata dia, gue tanya kan sakit nggak ya gitu. Iya apa namanya capek kata dia, napasnya capek gitu. Terus pas hari bokap lo nggak ada tuh kayak gimana tuh? Nah sebelum hari hanya dulu nih H-1-nya.
Ini kan pokoknya ini proses bawa masuk rumah sakit, akhirnya dapat nih rumah sakit ya kan. Udah masuk. Nah, H-1-nya kan tadinya bokap gue kalau dia ngomong capek tuh. Ngos-ngosan. Kalau dia ngomong kayak misalnya tanya udah makan belum ya? Udah gitu. Jadi ngomongnya cepet gitu, capek gitu. Nah, H-1-nya gue telepon kan. Dia udah posisinya udah di ruang isolasi mandiri tuh yang Covid kan. Dia nelpon tuh bokap gue ngechat. Cuman gue gak ngerti maksudnya kan. Pokoknya intinya suruh kirim nomor. Gue telepon lah, kenapa ya gitu kan. Ini kirimin nomornya udah Amin ke dia gitu kan. Kirim nomor ayah ke udah Amin katanya gitu kan. Gue denger wah ngomongnya udah Amin tuh temennya dia kayak istilahnya konconya. Karena si udah Amin ini yang temennya mau ngasih obat apa gitu katanya. Terus Udah pas di situ gue denger wah ngomongnya udah enak nih ya kan. Udah nggak yang ngos-ngosan, nggak capek kan gitu kan. Dia seneng kan gue dengernya. Nah malamnya lalu kuping gue gatel. Nah malamnya pas lagi malam itu gue lagi ngedit videonya si yang kita podcast sama BP, ya kan? Gue selesai ngedit, gue main PUBG tuh sama lu, ya kan? Gue main PUBG sekitar jam berapa ya? Jam 1:30 deh. Bokap gue ngechat di grup, dia ngechatnya gini, nanti pagi-pagi jemput ayah kata dia gitu. Pagi-pagi jemput ayah. Iya pagi-pagi jemput ayah gitu kan. Wah kenapa nih gitu? Gue posisinya nggak ngeliat tuh karena kan gue lagi main PUBG ya, gue nggak ngeliat. Dia nggak ada notif nih, jadinya nggak ada notif masuk di gua kan di HP-nya. Tapi ketika lu dapat kabar kayak gitu, lu panik nggak, Lep? Ketika lu panik nggak? Atau lu berusaha untuk tenang, biar lu bisa nenangin keluarga lu juga gitu loh di saat lu dapat kabar yang dia minta pulang. Dari lebih tepatnya bukan panik sih ya, bingung di situ karena kan baru 2 hari nih. Dan kondisinya yang terakhir gue denger nelpon itu emang udah baikan nih ngomongnya. Aku tiba-tiba minta pulang, gue bilang gitu kan. Terus kakak gue nyamperin, nih minta pulang nih gitu kan. Aduh kenapa ya gitu, apa kondisinya makin parah bagaimana gitu kan. Akhirnya gue telepon ke rumah sakitnya yang ngurusin si susternya susternya kan, perawatnya disuruh liatin, maksudnya coba tolong liatin pasien atas nama ini gitu kan. Datang masuk nggak kenapa-napa, maksudnya ya masih dalam kondisi yang kayak kemarin aja gitu, dengan yang masih pakai oksigen gitu kan. Dan pokoknya nggak ada kondisi yang mengkhawatirkan di situ. BTW itu lo sama keluarga lo tuh nggak bisa ngelihat bokap lo ya, maksudnya ngelihatnya dari ruangan. Iya nggak bisa. Jadi kita cuman bisa by telepon atau video call karena kita nggak boleh masuk ke ruangannya dia. Terus bokap setelah minta pulang, lo nyamperin tuh pagi-paginya. Tadinya iya akhirnya gue subuhnya nyamperin. Gue dateng karena jadi tuh di situ udah mulai ngaco tuh pikirannya. Sekeluarga tuh gue termasuk nyokap gitu kan. Nah sebelum gue berangkat nih, gue video call dulu kan. Video call, nah bokap gue tuh udah yang begini. Gitu ngomongnya kayak aduh udah pokoknya udah sesek banget dah situ kan. Udah nggak bisa gue tanya kan. Udah jemput ayah kata dia gitu kan, jemput. Udah nggak kuat nih di sini, udah nggak ada napasnya katanya gitu. Wah, gue bingung kan. Cuman disuruh cek lagi sama si suster, kondisinya ya begitu lagi gitu kan. Akhirnya ya gue dateng lah ke sana subuh jam 5 atau gue dateng ke sana kan. Nah nyampe sana, bokap gue kan masih yang kekeh minta pulang ya. Dia nelponin ke gue terus nih di situ. Jadi kakak gue masuk, coba untuk ke perawatnya, gue yang nungguin telepon, gue yang nerima telepon. Dia nelpon mulu tuh, dari situ mulai ngaco tuh dia ngomongnya. Dia ngomong, udah buruan jemput. Udah buruan pulang. Omongan yang paling ngaco menurut lu dan kayak lu mikir, wah anjir bokap gue ngomong kayak gini nih. Ada itu di telepon itu tuh. Itu benar-benar ngerasain di telepon itu doang. Iya, jadi kan karena emang gue bisanya cuma lewat telepon kan. Dia bilang minta pulang, gue bilang nggak bisa, minta pulang nggak bisa. Akhirnya dia mungkin nggak tahu, dia udah tahu apa emang gimana ya, apa punya firasat, gue nggak ngerti. Dia ngomong gini, udah buruan pulang, gue dibentak situ. Buruan pulang, ayah mau meninggal di rumah, kata dia begitu. Gue langsung dang anjing pengen nangis lagi gue. Tai. Tuh lu posisinya lagi di rumah sakit ya? Di rumah sakit itu gue. Dia bilang ayah mau meninggal di rumah gitu kan. Gue jelek batu, gue langsung dang gitu kan, langsung nggak kuat kan tuh gue. Terus dia bilang juga dia bilang ayah mau meninggal di rumah gitu kan. Terus emang Ricky nggak mau ngeliat ayah lagi kata dia gitu. Di situ kan lo masih kayak nahan bokap lo untuk stay di rumah sakit, ya kan? Kalau misal nih
waktu diulang gitu. Dan lo tahu bokap lo tuh akan ninggalin lo dan keluarga lo gitu. Di saat dia ngomong kayak gitu tuh apa yang lo mau lakuin tuh? Kan yang dari cerita lo kan setahu gue lo kayak, ya maksud gue kayak nahan bokap lo di rumah sakit kan. Maksudnya nggak diizinin pulang? Iya. Maksudnya apa yang mau gue ucapin ke dia gitu? Iya. Apa ya? Gue nggak kepikiran apa sih pada saat itu ya. Maksudnya yang di pikiran gue ya cuman itu aja. Gue mikirnya, Lu mikirnya dia ngomongnya ngelantur aja gitu. ya cuman pas dia ngomong kayak gitu, gue jadi mulai ada firasat. Maksudnya biasanya kan emang kalau orang mau meninggal ngomongnya ngaco. Di situ gue mulai ada firasat kan, wah apa jangan bener gitu ya. Tapi kayaknya enggak deh, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Dan ini yang pengen gue tanyain sama Olep sih. Gue juga ngerasain sih Lep, maksudnya di posisi lu sebenarnya itu kayak gimana, sedangkan ya sebenarnya yang namanya ditinggalin orang tua tuh udah lagi banget di titik terendahnya mereka sih. Iya itu. Yang pengen gue tanyain, lu dapat kabar dari bokap lu kalau bokap lu tuh udah nggak ada itu dari pihak rumah sakit kah atau dari keluarga kah yang ada di situ gitu, dan atau mungkin memang lu dapat kabar langsung dari rumah sakitnya gitu? Dari rumah sakit. Jadi kan yang pas tadi terakhir yang nelpon itu tuh, yang paginya. Kayak yang dia bilang mau meninggal di rumah itu kan udah jam 7-an tuh udah dia udah berhenti nelpon. Kayaknya apa capek apa gimana gitu kan. Akhirnya gue nungguin di situ dulu. Niatnya gue mau nungguin sampai siang nih, sampai Johor. Sampai ada dokter masuk gitu kan. Nah, cuman jam 10 gue mutusin pulang kan. Gue bilang sama nyokap gue nih, ayo udah nge-nelpon nih gini gitu kan. Kayaknya udah membaik gitu kan. Ya gue telepon juga ke rumah sakit, katanya emang udah biasa aja gitu, udah maksudnya lagi diam aja, lagi tiduran aja gitu kan, lagi ngemil lagi ngemil. Nah ya gue pulang dong karena gue belum tidur tuh dari malamnya tuh, dan sebenarnya gue juga belum tidur, udah 4 hari tuh gue belum tidur. Ya akhirnya gue balik dong, gue maksud gue mau tidur dulu nih gitu, capek kan gue. Nah gue belum nyampe rumah di pertigaan dekat rumah gue tuh, pokoknya sebelum nyampe rumah Datang ya. Iya di Perdatam, pihak rumah sakit nelpon, ibu bisa balik lagi nggak ke rumah sakit, ini kondisi bapak memburuk kata dia gitu kan. Langsung tuh gue ngebut ke rumah sakit kan. Pas nyampe di tempat tuh yang jadi kan kita cuma bisa ngelihat pasien itu yang di ruangan isolasi itu dari CCTV. Iya. Ada layar gitu CCTV. Gue ngeliat posisinya, tidurannya kakinya manjang, tangannya juga ada gitu, posisi palanya agak dangak terus sama mangap mulutnya gini. Gak ada pergerakan apapun. Gak ada. Dan di situ gue udah ngeliat, innalillahi, ini udah nggak ada ini. Oh lu udah yakin banget? Gue udah yakin di situ. Karena ya itu yang gue pernah cerita sama lu, gue kan pernah ada di sakaratul mautnya orang kan waktu itu kan, yang dimana sepupu gue sendiri. Jadi pas gue ngeliat kondisi bokap gue begitu, gue mikir ini udah fix meninggal gitu kan. Karena pun kalau misalnya emang dari pihak rumah sakit mau memastikan dulu nih, baca rekam jantung. Cuman kalau misalkan dari rumah sakit mau pakai yang jeglak gitu kan kadang-kadang suka kayak gitu ya. Gue bakal ngelarang karena gue mikirnya ini udah nggak ada gitu kan. Cuman emang gue harus nunggu dari pihak rumah sakit dulu rekam jantungnya, hasil rekam jantungnya. Pas udah keluar ya udah garis gitu kan. Udah tuh langsung anjrit. Langsung apa sih bahasanya ya? Speechless. Aduh, apa ya? Nggak bisa apa sih namanya? Orang tua ya? Lu nggak bisa ngungkapin rasanya itu kayak gimana tuh, gue nggak bisa ngungkapinnya. Ke intinya ya mungkin yang paham pasti yang udah pernah ngerasain yang kayak Nathan gitu kan. Dan itu gue juga sulit sih ngungkapinnya. Di situ langsung aduh fuck anjing. Gue langsung baca doa dulu kan, gue nangisin dulu semuanya itu kan, gue bener-bener gue kejerin dulu kan, gue nangis di situ. Baru karena di situ gue berdua kakak gue kan dan dia cewek, gue langsung tarik napas dulu. Gue kuatin dulu, baru gue ngabarin semuanya. Gue pengen nanya deh Lep, setelah lu udah ditinggal sama bokap lu, ada nggak sih step-step yang mungkin bokap lu nanti di sana bisa ngelihat lu jadi anak yang benar-benar mungkin bisa ngelindungin keluarga lu gitu. Ada nggak, maksudnya kayak lu rencana-rencana ke depan apa biar beliau tuh di surga sana bisa dengan tersenyum ngelihat lu
gue nggak salah ngedidik anak gue. Ini sih yang pengen gue bawa ya dari dia, apa ya, rasa memberinya sih kalau gue bilang. Kalau menurut gue kalau misalkan dari ya kalau orang baik mah banyak lah ya orang baik ya kan. Gue juga nggak bilang bokap gue yang paling baik gitu. Cuma menurut gue ini orang hatinya gede banget sih, anjing gue pengen nangis bangsa. Gak apa-apa, nangisin aja lah. Nggak ada yang larang laki-laki tuh nangis tuh nggak ada, Cok. Mungkin kalau gue jadi lu juga gue bakal nangis sepanjang hari maybe, ketahuan. Dan gue yakin juga sampai detik ini tuh Olep masih kayak nganggep bokapnya masih ada. Dan jujur aja sih Brek, gue pun ngerasain di posisi Olep sekarang gitu ketika gue ditinggal sama bokap. Dan itu posisi gue masih kecil kelas 6 SD gitu loh. Maksudnya yang benar-benar gak tahu apa-apa. Ya bokap juga meninggalnya pun prosesnya sama kayak bokapnya Olep gitu. Sakit ya. Kayak sakit, liver, rokok, gara-gara rokok juga. Tahu-tahu geletak, bapak udah gak ada. Kayak gitu sih. Itu pas denger, itu sih yang pas denger apa kata-kata udah nggak ada, wah itu ngerubah apa ya, itu hari lu di situ tuh hancur banget ya. Hancur banget men situ. Gua anjir gitu kan. Ditambah kayak lu anak laki satu-satunya di keluarga lu kan. Jadi kayak beban pundak lu tuh lebih berat. Ya bisa dikatakan kayak gitulah. Dibanding sama orang-orang yang seumuran lu kayak gua. Gua harus nguliahin adik gua ya kan, yang dimana dia baru masuk kuliah. Bulan nanti nih, bulan depan. Tapi ada nggak keinginan bokap lu yang lo tahu selama dia hidup dan mungkin pernah ngomong ke lu, keinginan bokap lu tuh yang belum terwujud sampai detik dia meninggal? Ini nih Brek, yang gue juga kadang jadi apa ya bahasanya ya, apa sih gue nggak ngerti bahasanya lagi. Gue nggak pernah tahu keinginan bokap gue karena dia nggak pernah bilang. Itu satu. Jadi kalau gue mikirnya, gue sampai gue punya pertanyaan di diri gue sendiri ya, bokap gue nggak pernah ada keinginan apa-apa gitu ya. Maksudnya namanya manusia hidup pasti kan ada keinginan ya, kayak gue pengen punya ini nih, gue pengen punya ini gitu kan. Yang gue lihat dari dia tuh nggak ada. Cuman yang gue lihat dari dia, pengennya dia ya keluarga gue bahagia aja udah semuanya. Kayak ya pada umumnya orang tua juga sebenarnya begitu. Cuman gue nggak pernah ngeliat dia gue pengen beli baju ini, gue pengen beli apa mobil lah, apa jam tangan lah, apa inilah gitu. Sama ya itu yang gue bilang tadi, berbuat baiknya itu kan, mungkin keinginannya dia ya gue berbuat baik aja udah ke semua orang gitu. Itu yang masih gue pegang sampai hari ini sih, itunya sih. Dari dulu kayak dia, yang gue lihat juga itu yang gue bilang, hatinya wah gue belum tentu bisa tuh hati sebesar dia gitu ya. Even ada orang yang nyakitin dia pun dia masih yang bisa terima gitu. Itu orang udah tai-taiin dia juga dia masih bisa terima dan masih bisa maafin itu orang itu, dan ditolong lagi juga dia masih bisa. Gue tuh belum tentu bisa kayak gitu tuh. Tapi lo udah sari-sari kayak gitu sih. Ya gue mungkin kadang gue menyadari gue mungkin, maksudnya gue menyadarinya juga karena ya dari omongan dari teman gitu kan, kayak dari lu salah satunya. Cuman gue kan, lu ngeliat gue kayak gitu Brek ya. Gue nih ngeliat bokap gue kayak anjrit, lu lebih gede berarti hatinya ya daripada gue, maksudnya, dan dia bisa gitu. Itu sih yang gue nggak masih nggak habis pikir. Kalau misal bokap lu masih ada nih sampai sekarang nih, ada gak sih kata-kata yang lo pengen ucapin tapi lo malu untuk ngucapinnya, tapi lo harus ucapin? Ngerti gak maksud gue? Ada sih. Apa? Gue pengen peluk dia sih. Itu lo yang gak pernah lo lakuin? Enggak. Pas saat lebaran pun gitu? Enggak. Sampai detik bokap lu meninggal tuh lu belum, dan lu segede ini lu belum pernah meluk dia? Iya, meluk yang dalam artian ini ya, apa yang kayak meluk sayang banget gitu. Enggak, belum pernah. Karena juga bokap gue juga orangnya nggak bisa yang begitu sih. Dia nggak bisa yang
Melo-melo ini gitu sayang gitu apa nggak bisa, dia nggak bisa begitu kan. Jadi mungkin itu karena gambarannya dia begitu, gue pun akhirnya jadi begitu gitu. Ke adik gue bisa ke dia begitu, tapi dia nggak bisa ke anak-anak kayak gitu, dia nggak bisa. Itu sih yang gue pengen bilang sama dia sambil meluk ya, udah ya nggak usah capek kerja, semua ini apa di keluarga sudah biar gue aja gitu kan. Udah waktunya dia menikmati hidup gitu. Itu sih yang pengen gue ini. Dan itu dan sebenarnya udah pernah gue ucapin juga sih. Cuman kata-kata gue nggak begitu, nggak kayak barusan. Kata-kata gue bilang, ini kan Ricky udah kerja, udah nggak usah nyari duit lagi nih ayah gitu kan. Kuliahnya Hana, Ricky yang bayarin, gue bilang gitu kan. Dia nggak mau. Hal yang lo mau lakuin tuh, lo mau meluk bokap lo Lep. Iya. Gue pernah waktu gue keterima di kantor gue yang hari ini nih, tekad gue sebenarnya, gue janji sama diri gue sendiri gitu ya. Udah, bokap gue nggak usah dikasih kerja lagi gitu kan. Biar gue aja nih yang nguliahin adik gue gitu kan. Yang tadi gue bilang, gue udah sempat bilang ke dia kan, emang tekad gue kayak gitu kan. Cuman ya apa namanya? Ya rencana Tuhan ternyata emang ngabulin tekad gue yang satu itu, cuman bukan dengan cara dia beneran berhenti kerja, cuman ya Tuhan lebih sayang sama dia sih sebenarnya. Itu udah paling yang ya mungkin kita juga kadang suka mikir juga sih Lep, ketika di posisi orang tua sakit, kayak daripada dia lebih menderita dengan penyakitnya dia, Benar-benar. selama dia hidup selama ini gitu loh, kayak udah sebenarnya udah lebih baik kita ikhlasin aja sih. Iya, apa namanya, bakalan lebih nggak tega kalau ngeliat dia sakit sebenarnya kan. Iya. Di situ kan. Gue juga baru semalam itu nangis gue di atas tuh di rumah kan. Gue lagi nonton ada satu video yang nggak sengaja gue tonton, dan kebetulan emang dia lagi ngebahas tentang ayah gitu lah. Gue anjing nangis gue. Gak kuat kan situ gue nahan, gue kan sek-sekan itu gue nangisnya situ. Oh iya. Langsung ingat lagi, gue langsung balik lagi tuh memorinya dari yang waktu nganterin dia ke rumah sakit gitu kan. Kayak yang ngomongnya dia gitu kan, pas dia lagi nahan sakitnya gitu kan. Wah anjir. Ya atau mungkin kayak lu suka pergi berdua nganterin bokap lu, atau mungkin yang lebih ngobrol kayak gitu sih. Tapi sebenarnya lu tuh manusia yang bisa dibilang beruntung, karena di saat bokap lu ninggalin lu ada buat dia. Iya. Banyak orang di luar sana yang ditinggal bokap nyokapnya tuh, mungkin dia lagi di luar kota, dia lagi di mana, anak rantau segala macam ya kan. Iya. Itu iya benar. Dan berjuang demi keluarga juga sebenarnya, tapi ditinggal yang lagi bener-bener posisinya di luar kota, benar kata Brek. Iya. Itu makanya gue kadang yang gue nguatin ke guanya gitu kan. Lep udah jangan terlalu berlarut-larut gitu ya. Maksudnya emang gak boleh juga Lep. Iya, banyak kok yang kondisinya dia ditinggal orang tua tapi keadaannya tuh lebih parah dari lu gitu. Iya. Ini lu masih bisa ngelihat dia gitu kan, ada yang bener di luar kota. Ada yang mungkin dia benar-benar di luar kota dan dia nggak bisa balik, atau nggak karena nggak punya uang apa gimana gitu kan. Itu pasti kan lebih sakit pasti gitu kan. Kalau ini kan, kalau gue kan kemarin emang masih bisa nemenin dia di masa-masanya dia sakit kan itu kan. Kayak gitu sih. Ya itu sih kalau saran dari gue sih, sedih boleh tapi jangan berlarut-larut sih. Iya. Gue juga nggak tahu gimana rasanya gitu kan ya. Gue nggak tahu gimana rasanya, cuman saran gue itu aja. Nah, kenapa gue punya konsep kayak gini? Karena enggak gue di luar dari gue pengen ngambil kesempatan momen oleh ditinggal bokapnya. Terus gue bikin video ini, gue nggak kayak gitu. Ngerti gue. Gue cuman pengen ngasih tahu ke orang, sebecanda-becandanya kita, seanjing-anjingnya kita ngomong kotor segala macem, kita masih sedih kalau ngomongin soal orang tua. Iya, benar-benar. Kita peduli yang namanya sama orang tua. Iya. Itu yang gue pengen tunjukin ke mereka-mereka ini yang nonton gitu. Benar. Persetan dengan orang yang ngomong anjing, mentang-mentang Olep lagi sedih dikontenin gitu. Diambil momen enggak sih sebenarnya. Enggak. Karena emang waktu itu juga
sempat ada omongan, cuman gue kan nggak tahu kapan ya, ternyata hari ini kan. Dan guanya juga udah yang nggak apa-apa sebenarnya. Jadi gue juga nggak merasa ini manfaatin momen, cuman ya gue mau sharing aja gitu kan. Iya. Kayak kita pengen sharing aja ke semuanya gitu kan. Biar semuanya juga ya tau lah gimana Iya. pentingnya orang tua tuh, perannya orang tua tuh pentingnya seperti apa gitu. Makanya gue yakin semua orang yang ada di dunia ini tuh akan mati, Iya. akan ninggalin kita. Tapi kalau gue pribadi, kalau misalnya disuruh pilih antara gue ditinggalin orang tua gue atau gue duluan, gue lebih milih gue duluan. Gue duluan, ya Iya. benar. Dan memang kebanyakan orang kayak gitu Iya. sih. Iya. Gua pengen gue pun duluan. juga sebenarnya kayak gitu. Gue pengen duluan karena gue gak mau ngerasain sedih kayak gitu coy. Iya. Itu sih gue gimana ya? Nggak tahu. Ya kadang-kadang nih waktu bokap gue masih ada ya. Kadang-kadang tuh emang ada aja kayak, oh bokap gue udah tua banget ya. Ntar kalau meninggal tuh gimana ya? Rasanya tuh apa ya gitu? Kadang tuh gue juga sedih juga kalau misalnya dengar nyokap gue sakit gitu. Iya. Terus kayak bokap gue sakit, maksudnya tangannya kesemutan gitu. Gue, lu tau lah gue bocahnya Iya. pemikir banget lab kayak anjing Iya gitu. benar. Dan lu harus ngerasain ketika orang tua lu masih ada, lu ngelihat ketika orang tua lu tidur. Ya, Lu bengong, lu ngeliatin dia aja 30 detik. gue pernah kayak gitu. Gue Lu liatin, bener-bener lu liatin, pasti pikiran lu nggak jauh dari Kalau gimana kalau misalnya Mereka nanti nggak suatu ada. saat mereka nggak ada. iya, gue pernah kayak gitu sih. Dan keadaannya emang kadang lagi balik pagi gitu kan. bocah bang Robert sih balik pagi. Kagak namanya kan anak muda kan ya. Maksudnya lagi balik pagi kan kalau gue ngecek sih alhamdulillah gitu kan. Pas ketemu hari itu gue tanya Nathan tuh waktu pas hari H tuh Tan ya. Emang kalau misalkan di podcast gitu kan kayak di apalagi di kalau nggak di berteman gitu. Ya mungkin mah kelihatannya ya gue ceria-ceria aja ya. Iya. Cuman di hari itu tuh wah Nathan sih yang lihat itu karena emang gue nggak pernah ada updatean sama sekali kan di hari itu kan. Sama sekali gue nggak ada publish ke sosmed gitu kan. Cuman gue ada satu updatean tuh sebelum dia meninggal malamnya. Di situ itu emang karena gue lagi ngeliat video di TikTok kan. Ada satu video yang dia kata-kata kayak gini. It's okay God gitu. It's alright. I trust you gitu kan. Dan di situ tuh bener ngewakilin gue juga yang kayak ya udah deh Tuhan gitu. Kalau emang jalannya harus Kayak gini, Iya. ya oke nggak apa-apa gitu kan. Ternyata ya besok paginya dia dipanggil. Ternyata firasat bokap lu yang bilang jemput ayah pagi-pagi, Ya, ternyata emang benar dijemput. ya ternyata emang dia minta pulangnya ya karena mau pulang ke itu kan. Sama ada satu lagi nih. Jadi waktu yang tahun kemarin tuh, yang sepupu gue yang meninggal itu. Jadi kan emang keadaannya toko gue kan pengen dibangun. Gue bilang kan sama bokap gue nih dibangun aja nih ya di atas kan soalnya nggak ada yang nempatin nih dijadiin kontrakan gitu kan. Iya. Rencananya gue maksudnya itu dikerjainnya nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan lagi gitu kan. Dia nggak mau, dia tetap kekeh dikerjain di tahun ini gitu kan. Ini, Iya di situ. Nah gue baru nganya kemarin nih gitu kan. Oh dia kekeh apa maksudnya? Mungkin emang udah jalannya kali ya. Dia kekeh di tahun itu dikerjain karena ya tahun depannya dia bakal pergi gitu kan. Di situ gue mungkin kalau misalkan emang dia nggak ngerjain itu ada hari tahun kemarin, ya mungkin agak terbengkalai nih tempat gue yang sekarang ini. Iya. Itu Dan sih. memang semuanya udah Udah tertata jalan rapi sih, memang udah jalan tertata juga. rapi bener. Dan gue juga awalnya ya fuck anjing gue nyalain semua orang anjing di situ. Maksud lo? Pihak rumah sakit lah, pihak inilah. Ya yang namanya apa namanya? Kan pada hari itu kan gue ngerasain yang namanya susah banget nyari rumah sakit. Gitu kan. Terus yang orang yang nimbun oksigen lah pas gue tahu itu kan 3 harinya kalau nggak salah 3 hari bokap gue meninggal. Gue dengar berita oksigen tuh ternyata ditimbun. Itu gue fuck ngentot anjing bangsat bapak gue sampai mati anjing gue gitu. Marah banget gue di situ kan. Anjing nih orang nih. Ini ngentot nih orang di dalam hati gue. Ini banyak banget nih orang yang meninggal gitu kan di hari itu banyak banget orang yang meninggal karena dia butuh oksigen gitu kan. Tapi malah ditimbun. Tapi ternyata ditimbun. Gue pikir kan pada saat gue susah nyari memang karena banyak yang nyari habis. Gue pikir kayak gitu. Ya itu ya wajar lah karena banyak yang butuh. Ternyata ditimbun anjing. Gue wah fuck anjing. Cuman makin kesini gue nggak bisa sih. Gue kalau kayak gitu namanya apa sih kalau kayak gitu? Lo nggak berdamai dengan hati lo. Iya. Gue nggak bernama sama diri sendiri gitu kan. Jadinya gue nyalain semua keadaan ya udah emang nih
jalannya lab gitu kan udah mau gimana pun meninggalnya gitu kan. Lu nggak apa-apa sih, maksudnya berpikir di saat itu aja. Iya. Setidaknya seterusnya berpikir lu terbuka. Iya itu Intinya itu aja. masih emosi lah intinya pada saat itu kan. Pas lagi hari H aja juga gue sebenarnya masih banyak. Wah gue banyak banget netting gue sih yang gak bisa gue keluarin di sini sebenarnya. Netting gue banyak banget itu pas hari H dia meninggalkan. Ini diiniin nggak sih nih? Ini kok gini dah gitu-gitu. Iya. Makanya gue banyak marah banyak. Cuman emang gue nggak luapin marahnya itu ya. Gue cuman kayak bentrok sama diri gue sendiri aja gitu. Di situ kan, ini kok gini dah. Wah ini anjing nih gini gitu. Cuma pada akhirnya kesini-sininya ya udahlah lab gitu kan. Maksudnya mau lu semarah apa juga ya udah, bokap lu juga udah nggak ada gitu kan. Rada berat ya omongan kita hari ini ya. Rada dalam ya. Parah. Oh sama satu lagi nih, sorry. Yang waktu hari H bokap gue meninggal, Kenapa? itu gue nggak tahu sih maksudnya antara seneng atau sedih ya. Gue nggak tahu. Maksud lo apaan? Bokap lo meninggal seneng? Bukan gue seneng bokap gue meninggal, bukan. Terus? Maksudnya pas hari H meninggal kan malamnya adik gue dimimpiin. Oh. Adik gue dimimpiin sama bokap gue kan dimimpiin. Dia dimimpiinnya gitu apa namanya? Jadi adik gue ketemu bokap gue, dia lagi diem diri pakai baju putih, tangannya keadaan sholat gini. Apa sih namanya tangan apa sih namanya begini nih? Takbir. Lagi apa sih? Bang Angga apa namanya Bang Angga? Kalau lagi sholat ini yang namanya tangannya apa dah kalau begini? Ya apa gitu ya pokoknya lagi begini lah, pokoknya lagi begini lagi. Ibaratnya bersila. Iya lagi tangannya lah begini, lagi keadaan sholat terus katanya adik gue ya gitu. Di belakangnya dia tuh ada sinar putih terang banget dah. Kayak lu lagi ngeliat matahari ke atas gitu kan. Tapi ini sinarnya putih. Sama mukanya cerah banget kayak dia habis lagi pulang sholat Jumat di situ kan. Bagus itu Lep. Ya gue mikirnya sih gitu ya mudah-mudahan istiqomah sih maksudnya. Iya. Gak ada mimpi yang aneh-aneh gimana gitu kan. Nah itu pas malamnya gitu kan dia mimpiin kayak gitu kan. Gue ya alhamdulillah mudah-mudahan diterima di sisinya lah gitu kan. Satu bagus, kedua dia mau ngasih tahu ke adik lu tuh kalau kan adik lu doang tuh yang mimimpin tuh saat itu tuh. Iya. Kayak pamit gitu loh, ngerti nggak sih? Pamit. Iya karena adik gue Kayak terakhir belum ketemu. Enggak ketemu dia. Adik gue terakhir ketemu pas bokap gue mau masuk rumah sakit ya berarti itu 3 hari yang lalunya. Itu terakhir ketemu itu dia. Habis itu belum nggak ketemu lagi karena dia di rumah kan dan meninggal di rumah sakit pada saat itu. Itu sih. Ya udahlah, kita sudahi saja pembicaraan ini ya kan. Ya. Gue yang tadi gue bilang kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu tuh nggak cukup 1 atau 2 jam coy. Iya. Ya, Ya, sih. sebenarnya ya. Lagi ngomongin orang tua. Iya, gue sering banget. Nathan juga sering banget kan pasti dengerin ceritanya Olep soal orang tua. Makanya kenapa ini inframe kita bertiga gitu kan, karena Iya. yang tahu Olep, Nathan, gua gitu kan. Jadi ya yang tadi gue bilang semua orang yang hidup di dunia ini tuh akan ya. mati karena kita diciptain sama Allah, ya dibalikin lagi. Betul. Diciptain dari tanah kembali ke tanah. Kembali ya ke nggak sih? tanah. Iya. Betul. Tapi gue juga bersyukur sih maksudnya gue di lingkungan teman gue di lingkungan ini ya di saat gue situ di saat gue lagi keadaan itu nggak ada yang udah gue live ngapain sih lu sedih-sedih gitu kan. Maksudnya cara nenanginnya tuh ya udah Iya. gue dibiarkan ya udah lu sedih aja gitu. Maksudnya cara nge-treatnya juga gue bersyukurnya gitu teman-teman gue ngerti semuanya gitu kan. Jadi nggak ada yang udahlah lupain lah lu jangan sedih-sedih mulu gitu. Karena gue bakal bilang nggak bisa anjing. Nggak bisa. Lu rasain jadi gua ngentot. Iya nggak bisa. Lu cuman apa namanya yang bisa nyembuhin lu tuh diri lu sendiri. Jadi kalau temen lu ngomong kayak gitu, fuck anjing lu mau tampol juga nggak apa-apa. Mungkin orang-orang yang kayak gitu belum ngerasain rasain dengan orang tua. Iya, Cuma sejago-jagonya lu ngomong kayak Mario Teguh di saat keadaan kayak gitu, Iya Nggak akan bisa. nggak bakal bisa nggak masuk. bikin lo tenang. Nggak akan bisa. Yang ada intinya kalau misalnya kayak gitu ya, kalau gue sih ya ini yang gue rasain dan dilakuin sama temen gue juga. Maksudnya di saat gue kayak gitu temen gue nggak ada yang ngomong aneh-aneh kayak udah lah lu gini-gini sabar ya gitu, nggak ada. Dia cuma hadir aja dan itu sebenarnya yang kita butuhin sih. Di saat lu lagi kayak gitu temen lu cukup hadir aja itu udah cukup banget menurut gue ya. Kayak gitu sih, dan itu yang dilakuin sama kalian semua juga begitu sih emang. Ya itu kita kayak gitu juga kita butuh dibayar lah. Iya kan udah gue transfer semuanya. Jadi itu sebenarnya tadi gue bayar. Ya udah ya, daripada kita terlalu membangun menggali kesedihan Olep lagi. Iya. Ya kan? Sebelum kita tutup pembicaraan kali ini, pesan kita masing-masing
dari Notan. Pesan gua, selama orang tua lu masih hidup, sekuat tenaga, separuh hidup lu intinya buat orang tua. Apapun yang masih bisa lu lakuin sekarang, apapun yang masih bisa lu lakuin sekarang sebelum lu nanti berkeluarga gitu, banggain dulu orang tua lu. Jangan yang lu menyepelekan orang tua. Kayak kita hidup tuh, kita bisa sebesar ini juga karena orang tua gitu. Betul. That's right. Kita bisa berbicara seperti ini pun karena orang tua. Betul. Cara berpikir kita seperti ini juga karena orang tua. Semuanya karena orang tua sebenarnya. Kayak gitu aja sih. Kalau dari gua, selama bokap nyokap lu masih ada, selama bokap nyokap lu masih nafas sampai detik ini, Ya. lakuin apa yang menurut lo pantas untuk dilakuin. Jangan hal-hal besar, jangan kayak lu pengen beliin rumah, lu pengen beliin mobil bokap nyokap lu, jangan. Lebih ke kayak ketemu, lo bisa bilang kayak makasih ya ma, pa, buat sama ini, gitu-gitu. Terus kayak meluk, ya gak sih? Terus pesan gua juga, jangan pernah lo ngelawan orang tua. Karena sampai sebenarnya orang tua lo nangisin lo tuh, menurut gua tuh lo dosa banget sih. Ya, betul. Betul. Orang tua entah nyokap bokap itu sampai netesin air matanya itu buat lu gitu. Ya. Menurut gua tuh lu dosa banget. Itu sih menurut gua. Jadi intinya selagi nyokap bokap lu masih ada, jaga dia, terus nurut dan jangan ngelawan sih intinya. Karena ridhonya orang tua, ridhonya anak, ridhonya orang tua. Betul. Mau lu stay apa, mau lu sebrengsek apa, mau lu seanjing apa, hormatin udah intinya. Iya. Nyokap bokap lu. Udah intinya itu aja. Mau lu ngelem, mau lu nyintai, mau lu narkoba segala macem, lu tetap tunduk sama orang tua lu. Intinya itu kan berarti. Iya benar, intinya itu. Kalau dari Olep? Kalau gua kalau buat pesan teman-teman yang masih orang tuanya masih lengkap ya, intinya yang masih ada lah gitu kan. Lu harus hadir sih di samping orang tua lu. Apapun keadaannya ya menurut gue ya. Karena ini yang kadang jadi penyesalan gue sedikit juga. Gue jarang hadir di mereka, jarang hadir itu dalam artian mereka jadi nggak tahu gue 100%. Gitu. Oh ngerti. Mereka nggak tahu diri gue 100% gitu. Malah kadang mungkin temen gue yang tahu gue 100% tuh mungkin temen gue dibanding mereka gitu kan. Iya. Itu yang gue kadang jadi seselin itu. Jadi pesan gue, lu hadir sih buat orang tua lu. Iya. Lu cerita apapun dah, dia pasti bakal dengerin. Apapun lu mau cerita lu apapun aja, pokoknya apa aja, dia pasti dengerin gitu. Dan asal lu tahu itu ngebuat dia buat dia bahagia gitu. Jadi kalau untuk ngebahagiain orang tua tuh bukan nggak selalu soal uang, nggak selalu soal barang yang lu kasih. Lu hadir dan lu cerita aja sama dia tuh, itu udah bikin dia seneng banget sih. Betul. Itu kalau dari gua sih. Nah itu dia. Sebelum kita menutup podcast kita kali ini, Yoi. kita mau nyanyi satu lagu. Oh lagu apa nih? Karena kan lo berdua udah ditinggal ayah gitu kan ya. Iya. Kita nyanyiin lagu. Walaupun gue bukan penyanyi, kita bukan penyanyi gitu, cuman tapi pede semua aja orang gitu. bisa nyanyi. Semua orang bisa nyanyi. Iya. Semua orang bukan bisa nyanyi, berhak menyanyi. Berhak Iya, menyanyi. benar. Kita nyanyiin lagu Ayah dari Rinto Harahap guys. Ay mate Iya lagunya sih. keren banget lagi nih Rinto Harahap. Oh, Iya kalau gue nangis gimana anjing? Enggak apa-apa. Kan udah gue bilang kalau lu nangis aja. Iya. Gak ada yang larang laki-laki nangis anjing. Kagak, gue gak pernah nangis di depan kamera gini Black soalnya. Ya, tapi nggak ada yang larang orang nangis. Iya sih. Sob. Kan gue bilang kalau misal gue di posisi lu, gue bakal nangis mulu kali. Lep gue nggak tahu. Nangis, gue juga nangis mulu sih bener. Oke, kita udah siap abang gitar. Yuk. Lu nyanyi juga dong. Nathan nyanyi juga. Apa ada depannya? Di mana akan ku cari? Aku menangis
Aku anjing. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Thank you buat semuanya yang udah dengerin. Ingat pesan kita, jangan lawan orang tua. Orang tua nomor 1. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Thank you.